Maksud dan tujuan kakak di sini dan melaksanakan konseling kelompok ini salah satu syarat UAS kakak. Nah, prakteknya di sini kita akan melakukan praktek Gestalt Jipro. Ada yang tahu nggak? Iya. Jadi Gestalt Prospective atau Jipro ini merupakan lahir dari hasil evaluasi dan pengembangan terhadap konsep dan praktik terapi Gestalt Frederick S. Perls, yang dimana yang pada intinya permainan Jipro ini adalah salah satu permainan kartu yang di dalamnya ada 6 slogan atau ada 6 pertanyaan yang nanti akan kalian isi. Saya kasih tahu dulu ya. Yang pertama itu di kartu SDBHSM ini ada 6 pertanyaan, yaitu S, siapakah Anda? D, dari mana Anda berasal? B, berada di mana Anda saat ini? H, hendak kemana tujuan Anda? S, sedang apa Anda saat ini? Dan M, manfaat apa yang Anda peroleh? Dan M, manfaat apa yang Anda peroleh? Jadi supaya pahamnya lagi langsung kita praktek aja ya. Di sini ada dua PK yang udah terpasang. Nanti mungkin bergantian dari sini dan dari. Oke, udah pada selesai ini ya. Sekarang silakan kasih ke teman surahnya. Yang kamu udah, sekarang kamu kasih namanya ke dia. Klik mulai ya. Udah selesai? Nah, di sini tadi udah semua mengerjakan. Di sini tadi ada 6 pertanyaan. Ada yang masih ingat pertanyaan siapa apa aja? Yang pertama apa aja? S, siapakah Anda? D, Dari mana Anda berasal? S, D, B, berada di mana? Terus H-nya? Hendak apa tujuan Anda? S-nya? Sedang M-nya? manfaat apa dari Tadi karena semua sudah menjawab, di sini saya akan berikan evaluasi lagi. Saya akan utarakan lagi pertanyaannya. Tadi pertanyaan pertama adalah siapakah Anda? Ya, benar. Siapakah Anda? Anda menjawab, kalian menjawab apa di pertanyaan itu? Saya adalah seorang pelajar. Sebuah nama dominannya, ya kan? Bukan. Tapi intinya ada yang sebuah nama, ada yang saya seorang pelajar. Kalau misalkan dominannya nama yang disebutin, siapakah Anda? Kamu menjawab nama kamu siapa? Amelia. Apakah orang tua Anda punya nama? Punya nama. Apakah teman kamu punya nama? Ya. Kakek kamu punya nama? Punya. Semua punya nama.
Jadi pada intinya di seluruh semesta ini punya nama. Manusia yang hidup punya nama. Lebih spesifiknya berarti siapakah Anda? Siapakah Anda? Pelajar, terus? Manusia. Lebih spesifiknya, hakikatnya, kalau kita lihat dari hakikat, kita ini adalah seorang hamba Allah. Hamba Allah yang mana? Jinkah, manusia, malaikat, tumbuhan apa binatang? Manusia. Itu yang pertama, siapakah Anda? Saya adalah seorang hamba Allah, yaitu manusia. Pertanyaan kedua, dari mana Anda berasal? Dominannya pasti menjawab tempat. Tapi kalau misalkan kita lihat dari hakikatnya lagi, pertama kan kita sudah menjawab kita ini adalah seorang hamba Allah. Kalau misalkan ditanya dari mana Anda berasal, nggak tiba-tiba langsung dari Bogor kan? Nggak tiba-tiba langsung dari Bogor atau ada di Jakarta Pusat. Pasti kita lahir dulu. Berarti kita berasal dari mana? Rahim ibu. Orang tua. Nggak. Kita berasal dari orang tua. Sebelum dari orang tua. Dari alam ruh. Sebelum alam ruh. Kita Darah. diciptakan dari awalnya dari mana? Dari sperma. Dari sperma ayah. Nah, hakikatnya kita manusia semuanya dilahirkan, kita dibentuk awalnya dari Orang tua. dari sperma. Oke. Pertanyaan yang ketiga, B, berada di mana Anda sekarang? Kalian menjawab di mana? Di pesantren Al-Huda atau di sekolah Al-Huda. Kita lihat lagi nih, tadi kan kita berasal dari, kita ini adalah hamba Allah. Yang kedua, kita berasal dari sperma itu yang kita tahu adalah kalau menurut orang itu hina ya, kayak kotor gitu. Tapi Allah menciptakan sebaik-baiknya manusia gitu kan. Nah, yang ketiga, berada di mana Anda sekarang? Menjawabnya di Yayasan Al-Huda atau di sekolah Al-Huda. Hakikatnya lagi, kita ini spesifiknya lagi ada di mana? Bumi. Di bumi, di dunia. Nah, karena kita berasal dari dunia ini kan dimanapun kita berada, kita ada di dunia yang akan nantinya, sekarang atau nanti alam semesta ini akan hancur, yang dinamakan nanti Kiamat. dengan Kiamat. Nah, cut lagi hai. Selanjutnya, tujuan Anda. Tadi kan ada tujuan Anda. Apakah tujuan Anda? Satu, sebutin tujuan kamu apa tadi? Belajar. Kamu? Melanjutkan mondok saja. Kamu? Pembagian orang tua. Kamu? Mencarimu. Kamu? Sama nih. Oke, ini dominannya ya, dominan jawabannya. Kalau kita lihat lagi nih dalam pandangan Islam, tujuan kita, tadi kan kita berasal dari mana? Dari bumi. Kita berada di dunia. Nah, kalau misalkan dilihat tujuan yang sesungguhnya beribadah, terus sholat. Tujuan kita sebagai hamba Allah, manusia di muka bumi ini, di dunia ini sebenarnya panjang perjalanan kita. Kalau kita punya tujuan membahagiakan orang tua, apakah nanti kalau misalkan udah mencapai garis finish, apakah itu akan berhenti di situ aja? Enggak bakal berlanjut. Kapan berhentinya? Setelah wafat. Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Perjalanan kita yang sesungguhnya itu jauh. Pertama, alam ruh. Kita melewati alam ruh dulu. Yang kedua, alam rahim atau alam kandungan baru. Habis dari kandungan kita berada di dunia. Nah, dari dunia kita akan alam kubur. Jadi nggak finish atau selesai di dunia aja. Jadi habis ada alam dunia, ada namanya alam kubur. Habis adanya alam kubur, ada yang namanya kehancuran alam semesta. Habis kehancuran, ada yang namanya hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan ada lagi perjalanan, yaitu kita ke padang mahsyar. Habis padang mahsyar ke penerimaan syafaat. Nanti di padang mahsyar kan kita dikumpulin, ya kan? Siapa yang menerima syafaat? Gitu. Dari syafaat ada lagi perjalanannya, yaitu
hisab. Habis hisab ada lagi perjalanannya, yaitu penyerahan catatan amal. Dari situ ada lagi perjalanannya di yaumul mizan. Habis di yaumul mizan kita ada lagi perjalanannya, yaitu ke telaga. Tahu nggak telaga? Telaga itu kan air. Barang siapa yang meminum air itu, terus tidak akan merasakan kehausan. Dan yang mendapatkan air telaga itu tidak semua manusia. Iya, telaga al-Kautsar. Tidak semuanya. Jadi hanya orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Habis dari telaga kita bakal ke sirat. Sirat itu penentuan apakah kita ke neraka, apakah kita ke surga. Jadi tujuan hidup di dunia ini, finishnya kita mau kemana? Ke surga. Tapi apakah kita diciptakan oleh Tuhan kita siapa? Allah. Apakah Allah membebaskan setiap makhluk untuk masuk surga? Tidak. Yang pastinya atas rahmat dari Allah. Oke. Jadi kalau misalkan tadi udah dijelasin perjalanan kita sangat amat jauh, berarti tugas kita di dunia ini adalah beribadah, melakukan amal ma'ruf, terus kita yang pastinya mencari rahmat Allah untuk menuju surga. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini hanya satu, yaitu mencari ridho Allah untuk masuk surga. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya tadi apa? Masih ingat? Sedang apa Anda sekarang? Tadi menjawab apa? Sedang apa Anda sekarang? Belajar, bernafas, menuntut ilmu. Pusing. Kamu? Mencari ilmu. Dominannya di sini sedang apa Anda sekarang? Jawabannya adalah menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu kan salah satu menggapainya ridho Allah. Tapi kalau misalkan kita amati nih, kalau misalkan di setiap tarikan nafas kalian, terus di dalam detak jantung kalian, di setiap detiknya, di setiap ruang dan waktu di mana kita berada, apakah kita melakukan aktivitas menggunakan pikiran di setiap kita yang bernilai meraih rahmat Allah itu? Melakukannya enggak? Apakah ketika kita sedang mencari rahmat Allah, kita menggunakan pikiran? Tidak. Ya, jawabannya gimana? Tentunya memakai pikiran. Tentunya harus giat lagi kan, karena nggak semua orang itu khusyuk, nggak semua orang itu benar-benar fokus untuk mencari ridho Allah. Dia akan terbelenggu oleh nikmatnya dunia. Jadi yang harus ditekankan, yang harus difokuskan kita hidup di dunia ini kembali lagi, yaitu mencari ilmu, mencari ridho Allah. Terakhir, manfaatnya apa? Yang dari tadi, manfaatnya apa yang Anda dapatkan dari menuntut ilmu? Gak bisa cerdas. Kenapa? Dapat menggunakannya agar lebih manfaat. Tadi di sini dari setiap jawaban yang kalian jawab, apakah yang kalian jawab ini ada manfaatnya untuk keluarga? Ada. Lingkungan? Ada. Bukankah sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat untuk orang lain? Ya, jadi yang kalian jawab itu pastinya ada untuk bermanfaat bagi kalian, tentunya diri sendiri, terus keluarga, terus orang tua, untuk lingkungan sekitar. Itu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Skip aja. Selanjutnya adalah dari mana Anda berasal? Berarti Anda udah tahu kalian itu dari mana? Dari sperma. Dari sperma. Nah, maka seharusnya kalau misalkan dari sperma berarti kalian itu memiliki
saudara kandung yang minimal sejumlahnya itu 100 atau 1000 orang. Ya kan, harusnya kan sperma itu kan gak hanya kalian. Sperma itu istilahnya itu kita tuh berlomba, siapakah yang bertahan, gitu kan. Nah, jadi karena rahim ibu adalah setiap bulannya mengeluarkan ratusan ovum, dan sperma ayah itu satu kali keluarnya jumlahnya ratusan. Kalian belajar ini kan? Nah, ini sebagai pengetahuan ya, berarti jadi setiap bulannya itu ibu mengeluarkan ratusan ovum dan ayah mengeluarkan ratusan sperma, bahkan ribuan. Tapi kenapa Anda dan saudara kandung Anda yang diberi kesempatan hidup di dunia ini? Nah, itu udah Ya takdir. kan? Takdir. Ada yang menjawab takdir. Ya salah satunya adalah takdir. Skip dulu hai. Ini lagi loh. Nah, berarti tadi kalian sudah tahu kenapa kalian adalah salah satu atau saudara kandung kalian yang salah satunya itu hidup di dunia ini karena Takdir. takdir Allah atau atas izin dari Allah. Selanjutnya, tadi kalian dari mana kalian berasal? Dari dunia. Dari Dunia. dunia, planet biru atau bumi gitu. Yang dimana tentu harus kita tahu di dunia ini, di bumi ini kita tinggal hanya sementara yang nantinya akan hancur, yang akan dinamakan oleh kiamat. Tadi side A udah kalian isi, siapakah Anda? Tadi juga udah ada evaluasi. Sekarang pertanyaannya dikasih lagi nih. Kalau saya tanya siapakah Anda, berarti Anda adalah hamba Allah. Nah, di sini berarti kita harus sadari nih bahwa kita itu adalah makhluk Allah yang berjenis manusia yang lahir dari rahim seorang ibu dan dinafkahi oleh seorang ayah. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi. Nah, diulang lagi nih. Jika Anda tadi menjawab tujuan Anda adalah menjadi orang yang sukses atau orang lainnya, sekarang saya tanya lagi. Tujuan Anda itu apa? Mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah. Jadi udah tahu ya, kita hidup di dunia ini adalah mencari ridho Allah. Tentunya. Karena hanya dengan ridho Allah kita akan masuk surga. Skip lagi, hai. Pertanyaan selanjutnya adalah sedang apa Anda sekarang? Kalau tadi kalian menjawabnya itu umum, sekarang kan kalian udah tahu, berarti sedang apa Anda sekarang? Sedang mencari Allah. Nah, sekarang kita amati, apakah yang kalian kerjakan saat ini adalah untuk meraih rahmat Allah atau ridha Allah? Iya. Nah, sekarang kita hitung nih, kita nilai dari sejak bangun tidur hari ini sampai tarikan nafas detik ini, berapa aktivitas, ucapan, perbuatan atau sikap yang bernilai menjemput rahmat dan ridha Allah? Mana yang lebih banyak? Apakah tiket ke surga? Apakah tiket ke neraka? Neraka. Untuk sekarang prosesnya masih ini ya, jadi kayak kita mikirnya masih kebanyakan dosa gitu. Nah, ini yang harus kita renungkan dari sini. Setelah ini kita renungkan apakah sehari-harinya kita ini berfokus untuk menggapai ridha Allah atau tidak. Harusnya kalau misalnya kita udah tahu, berarti besok sebagai perbaikan dari bangun tidur sampai kita nanti tidur lagi, maksimal yang kalian perbuat itu adalah salah satu untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi amar ma'rufnya dilaksanakan. Selanjutnya, manfaat apa yang Anda peroleh dari menggapai ridha Allah? Manfaatnya apa? Agar bisa masuk surga. Agar bisa masuk surga. Berarti ada dong ya manfaatnya setiap apa yang kita lakukan setiap harinya. Tapi kalau misalkan kita lihat nih ya, bukankah manusia itu mampu menjalankan tugas sebagai hamba Allah? Menurut kalian mampu nggak kita sebagai hamba Allah itu menjalankan tugasnya? Insya Allah. Kita manusia ini
adalah salah satu khalifah. Khalifah itu apa sih? Pemimpin di muka Bumi. bumi. Jadi kalau misalkan kita sebagai khalifah, berarti kita harus menjalankan kekhalifahan kita dengan sebaik-baiknya. Jadi yang harus kita ingat, kita bukan hanya sekedar manusia, tapi kita juga sebagai pemimpin. Seorang pemimpin pastinya punya tanggung jawab yang akan nantinya ditanggungjawabkan kepada siapa? Kepada Allah. Nah, makanya kita sebagai manusia benar-benar harus menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi muhasabahnya nih hari ini. Pertama, kita adalah makhluk Allah yang jenisnya manusia yang lahir dari seorang ibu yang diberikan kesempatan hidup di semesta alam atau di semesta ini kan, di dunia. Karena kita sudah karena kita sudah bersaing istilahnya dengan saudara kita yang gugur dalam semasa sperma itu, gitu kan. Selanjutnya, sekarang ini kita berada di semesta, tepatnya di bumi yang hanya bersifat sementara. Karena bumi, galaksi atau tata surya alam semesta ini akan hancur saat kiamat tiba. Diulang lagi nih, tujuan kita sekarang ini adalah mencari rahmat Allah, ridho Allah, keselamatan dan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Tentunya dapat diraih yang akan pada akhirnya kita masuk ke dalam surga. Nah, di dalam setiap jantung kalian ini, di setiap ruang dan waktu berpikir dan melakukan segala aktivitas yang sedang dikerjakan harus bernilai apa? Harus bernilai baik. Tentunya yang dirahmati oleh Allah. Jadi amal ma'ruf namanya. Kemudian terakhir nih, apa yang kita lakukan di dunia ini harus bernilai bermanfaat karena tadi kita sebagai manusia atau insan kamil yaitu harus mampu menjalankan tugas sebagai jadi tentunya kita sebagai manusia atau insan kamil harus harus melakukan tanggung jawab di dunia ini sebagai sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya, dan tentunya harus menjaga kelestarian, kesejahteraan yang ada di muka bumi ini atau di sekeliling kita khususnya, ya. Jadi intinya pertama, kita adalah makhluk Allah yang berjenis manusia yang lahir dari seorang ibu dan diberikan kesempatan hidup di dunia, yang diberikan kesempatan hidup di dunia ini dan dinafkahi oleh ayah. Sekarang ini kita berada di semesta, tepatnya di bumi yang lainnya bersifat sementara. Yang nantinya semua semesta alam di muka bumi ini akan hancur, yang dinamakan dengan kiamat. Nah, tujuan kita sekarang ini tentunya mencari rahmat Allah agar selamat dunia dan akhirat, dan kita bisa menjadi tempat dan kita bisa nanti masuk ke surga, yang nantinya surga itu akan menjadi tempat persinggahan kita terakhir. Nah, di dalam setiap detak jantung, di setiap waktu, di setiap aktivitas yang kalian lakukan sehari-harinya harus bernilaikan yang bermanfaat, yang nantinya Allah pun ridho gitu dengan aktivitas yang kalian lakukan, dan itu akan menjadi tiket kalian untuk menuju surga. Nah, kemudian yang kita lakukan lagi, pertama tadi kita harus bermanfaat bagi manusia lainnya. Yang kedua, kita sebagai abdi Allah atau hamba Allah harus menjalankan tugasnya dengan secara baik, tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah dan maupun larangan yang harus kita hindari. Nah, itu harus kita lakukan secara baik dan benar. Penuh kehati-hatian dalam menjalankannya, kehati-hatian dalam menghindarinya, dan kehati-hatian dalam melaksanakannya. Nah, mungkin itu aja terakhir closing dari konseling kelompok kita pada hari ini. Sebelumnya kakak ingin mengucapkan terima kasih banyak lagi kepada kalian karena sudah bersedia untuk melakukan konseling kelompok bersama kakak. Nah, selanjutnya kakak akan melakukan konseling individual nih. Siapa di sini yang akan bersedia untuk menjadi konseli kakak?
Meli. Nanti Meli yang akan menjadi konseling, yang akan melakukan konseling individual bersama kakak. Oke, untuk kalian terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum